Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah apa yang orang-orang tahu tentang kamu. Yang orang-orang tahu, yang orang lain tahu, yang orang sekitar tahu. Pokoknya kayak gitu ya. Nanti disesuaikan aja sama judul videonya ya. Soalnya aku kadang tema video pas aku mau bawain sama video yang nanti aku kasih judul suka beda dikit-dikit ya, tapi nggak apa-apa lah, intinya sama lah ya kayak gitu. Ya, ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Udah deh, itu aja ya. Kita langsung mulai aja ya. Yang orang-orang tahu tentang kamu. Sebenarnya ya, banyak orang-orang tuh yang kayak suka cari perhatian kamu ya. Ini aku tuh kenapa gitu ya, kadang yang dibahasnya apa, yang kebaca tuh apa ya. Itu tanda aku nggak suka rekayasa ya. Jadi kadang temanya apa, yang kebacanya malah apa gitu kan. Temanya yang orang-orang tahu tentang kamu, tapi yang aku baca malah orang-orangnya ya ke kamu kayak gimana. Nah, di sini kelihatannya justru orang-orang yang suka cari perhatian kamu supaya kamu tuh notice lah gitu, ada mereka ngelakuin ini supaya kamu notice ada mereka, supaya kamu notice kehadiran mereka. Tapi biasanya caranya itu malah nyeleneh ya, kayak gangguin kamu supaya kamu marah, kesel ya, supaya kamu ada perlawanan atau feedback ke mereka. Nah, orang banyak yang kayak gitu ke kamu ya. Tapi jadinya apa? Jadinya ya benar, kamu notice sama kehadiran seseorang ya. Ya mungkin bisa kita bilang gini, yang orang tahu tentang kamu tuh suka digangguin. Bisa sama lawan jenis atau bisa sama orang-orang, mungkin ada yang nggak suka sama kamu, mereka gangguin kamu, bikin kamu kesel, bikin kamu marah, bikin kamu nggak tenang gitu ya kayaknya. Terutama kalau kamu udah punya pasangan, ada aja gitu yang ganggu. Yang ganggu ini bisa lawan jenis atau siapa gitu ya. Bisa memang dia nggak suka sama kamu, bisa juga dia memang nggak suka sama hubungan kamu sama seseorang gitu. Jadi kayak diganggu-gangguin ya. Annoying banget ya berarti ya. Di sini, dan kamu kadang orangnya ya gitu, gampang juga terganggu ya. Ada distraction sedikit, terus kayak apa sih nih gitu, apaan nih, ada apa nih, nah gitu. Kamu kadang orangnya gampang cemas juga, jadi ya sengaja banyak orang yang ganggu-ganggu kamu ya. Kamu misalnya punya pasangan, kamu digangguin nih sama orang, pasangan kamu juga tahu jadinya kamu suka digangguin, hubungan kalian suka digangguin ya. Pasangan kamu juga tahu kamu tuh orangnya gampang cemas, jadi suka dikasih omongan gitu ya, misalnya sama pasangan kamu atau gebetan kamu, kayak udah nggak usah digubris gitu, udah cuekin aja, udah nggak usah direspon lah. Nah, ada yang kayak gitu-gitu ya. Yang orang tahu tentang kamu tuh suka bingung dalam memilih, kayak memilih ini ada aja tuh pilihannya beberapa, jadi kayak ayo pilih ini atau pilih ini ya, bingung banget gitu kayaknya ya. Dan kamu orangnya kadang suka ini ya, kayak punya beberapa hal yang kamu pengen banget. Entah kamu memang misalnya ya, kamu tuh pengen banget jalan-jalan misalnya ke mana gitu, traveling ke Dubai lah istilahnya ya. Kamu tuh kayak suka ngebayangin, ih enak banget kali ya kalau pergi ke Dubai gini. Nah, apa tuh? Berfantasi kali ya, atau berhalusinasi, suka ngebayangin sesuatu yang kamu pengen banget. Nah, kamu kalau udah maunya juga maunya. Orang tahu banget kamu mau sesuatu, kamu bakalan go for it. Ada yang saking pengennya tuh bener-bener kayak keras kepala banget, maunya itu aja, nggak mau tuh diubah-ubah. Walaupun di persuasi ya, dihasut apa, nggak bakalan tuh berubah keinginannya.
Ya pokoknya kamu selalu pengen mendapatkan apa yang kamu inginkan, nggak bisa digoyahkan lagi ya. Tapi juga orang banyak nih yang gangguin kamu juga. Kalau misalnya pengen sesuatu, orang juga pengen tuh apa yang kamu pengenin. Orang mau apa yang kamu pengenin. Misalnya ya anggaplah ya yang simpelnya, kamu punya pasangan, orang juga pengen sama pasangan kamu. Ya, akhirnya kalian hubungannya digangguin, akhirnya ya kamu dibikin kesel sama orang lain karena ada orang lain yang ngeganggu hubungan kamu gitu. Karena ya kamu udah memiliki sesuatu, orang juga pengen apa yang kamu miliki gitu ya. Pokoknya orang banyak deh yang gangguin kamu gitu. Dan di sini yang orang lain tahu tentang kamu, karena orang lain tahu nih kamu bakalan kesel banget kalau digangguin atau kalau diambil kepunyaan kamu atau apa. Nah, banyak orang yang sengaja malah pengen bikin kamu kesel, bikin kamu marah, bikin kamu berantakan lah ya, segala-galanya jadinya. Kamu tuh gak ada takutnya ya. Sesuatu yang menakutkan bagi kamu malah kamu gak ada takutnya, malah kamu hadapi. Sesuatu yang menakutkan, yang berbahaya, malah kamu hadapi. Nggak ada takut-takutnya ya. Apalagi sama manusia. Yang orang lain tahu tentang kamu, intuisi kamu bagus, feeling kamu bagus. Kamu orangnya suka menganalisa sesuatu, orangnya penuh rencana juga, apa-apa kamu planning juga. Dan kamu cuek dalam berpakaian. Cuek dalam berpakaian tuh bukan yang nggak memperhatikan penampilan ya, tapi lebih ke ya udahlah terserah gue mau pakai apa gitu kan, nggak peduli orang ngomong apa, gue pakai ini atau itu terserah. Nah, ada sisi kamu yang kayak gitu ya. Di sini juga kamu kayaknya hidup kamu tuh penuh keajaiban. Misalnya kamu udah bener-bener kesusahan banget gitu ya, ada aja gitu yang tiba-tiba bantuin kamu. Misalnya kamu udah down banget nih, ada masalah, tiba-tiba ada jalan keluar. Nah itu banyak hal-hal ajaib yang datang ke dalam hidup kamu juga. Kamu tuh orangnya diem-diem ada sesuatu. Gimana ya diem-diem ada sesuatu. Misalnya dilihat orang lain kayak kamu tenang, padahal tuh enggak, kayak kamu ada aja tuh rencana, ada aja apapun yang kamu pikirin. Jadi orangnya tuh nggak bener-bener tenang, kelihatan dari luar tenang, tapi padahal nggak, ada sesuatu yang kamu rencanakan, ada yang kamu pikirin. Nah sebenarnya kamu tuh orangnya nggak suka diganggu. Iya, entah kamu memang suka ketenangan, suka menyendiri, akhirnya nggak suka diganggu, atau memang orang-orang tuh tahu kayak, jangan gangguin kamu deh, nanti dia marah atau apa. Nah, karena orang lihat dari luar memang kamu orangnya tenang. Entah kamu sibuk atau banyak kerjaan, jadi mereka juga takut gangguin kamu. Nah, banyak orang-orang yang sebenarnya tuh yang mau deketin kamu, hubungin kamu, komunikasi, tapi takut gitu loh. Takut ngeganggu kamu. Ya, takut annoying lah. Ntar takutnya kamu juga jadinya marah kalau diganggu. Banyak hal yang kamu kuasai, entah kamu pintar mengkuasai akademi, wawasan luas, atau kamu punya ilmu apa, tapi orang ngerasa banyak hal yang kamu kuasai. Mungkin banyak hal yang kamu bisa ya, kamu punya talenta, hobi, atau mampu apa, tapi bisa dibilang banyak hal yang kamu kuasai. Iya, banyak orang yang bilang kayak gitu. Kamu berjiwa besar. Entah sabar, entah kamu maafin orang-orang yang pernah jahat sama kamu, atau kamu nggak pendendam, tapi kamu berjiwa besar, legowo ya, sabar-sabar gitu ya, diapain sabar. Banyak orang nih yang suka loh sama kamu sebenarnya, sukanya itu sampai kayak nungguin kamu, dia rela nungguin kamu ya, nunggu sampai kamu berpaling ke mereka, nunggu sampai kamu bener-bener notice kehadiran mereka. Banyak yang orang yang nungguin kamu, sampai bisa dibilang kadang kayak ada nih orang yang suka sama kamu, kan kamu nggak tahu, tapi mereka ya suka aja memperhatikan kamu, tapi padahal kamu nggak tahu kalau mereka ada perasaan.
Karena apa ya, memang mereka juga mungkin nggak nunjukin, nggak nggak mengungkapkan perasaannya ke kamu ya. Kamu selalu kepo, kamu selalu mencari tahu penyebab, mencari tahu sesuatu yang kamu lagi pengen tahu, kamu benar-benar cari penyebab suatu masalah sampai ke akar-akarnya. Pokoknya kamu selalu mencari tahu deh hal-hal yang kamu lagi kepoin banget ya. Di sini kamu juga anti ngejudge. Kamu nggak suka ngejudge sih kayaknya. Sesuatu yang disembunyiin sama orang lain, kamu bisa tuh cari-cari, padahal itu udah tersembunyi, udah disembunyiin, udah ditutupin kayak apaan tahu, tapi akhirnya kamu bisa tahu sesuatu yang disembunyikan orang lain dari kamu. Kamu orangnya juga care ya, pedulinya kamu tuh ya ada sifat keibuannya juga ya, peduli, maulah gitu susah-susah payah ngurusin orang lain. Banyak orang yang kayak sirik ya, misalnya kamu punya hubungan atau deket sama siapa, nah orang-orang tuh kayak mikir kamu kok deketnya ke dia doang sih, kok ke mereka enggak gitu, karena kamu saking deketnya cuma ke itu aja orangnya. Orang lain tuh jadi kayak pengen deket atau pengen diperhatiin juga sama kamu, tapi kamu gak bisa gitu loh, kayak apa sih, kayak kalau udah deket sama si A aja. Nah orang lain tuh kadang sirik atau ngiri sebenarnya. Jadi yang orang tahu adalah kamu kalau udah deket sama si A terus, atau mungkin kalau udah bucin sama si A terus gitu ya. Ada beberapa dalam hidup yang orang tahu, misalnya orang tahu kamu pernah punya relationship yang toksik, hubungan toksik, atau orang tahu hubungan kamu tuh kacau, berantakan ya dengan seseorang, atau orang tahu karir kamu tuh nggak baik, karir kamu kayak bermasalah atau apa. Pokoknya dilihat di sini kayak kamu pernah nggak baik-baik aja, punya problem lah, entah problem di relationship, karir, keluarga atau apa. Tapi orang lihat kamu pernah ada masalah di sini. Kamu suka dikejar-kejar ya. Entah ada orang-orang yang suka ngejar kamu, memang mereka suka mungkin sama kamu, atau bisa vice versa, kamu yang ngejar-ngejar seseorang. Ngejar-ngejar ini bisa dalam love life, tapi bisa juga dalam aspek kehidupan lainnya. Ya misalnya ada orang-orang yang kejar-kejar kamu, minta bantuan ke kamu, atau bisa juga ada ya kamu gitu ya, yang cari-cari seseorang. Tapi orang juga bisa lihat kamu pernah ditinggalkan. Iya, pernah ditinggalkan. Atau bisa juga kamu yang pergi dari hidup seseorang, atau pergi dari masa lalu, mantan, atau pernah meninggalkan seseorang mungkin kamu. Bisa vice versa sih. Orang tahu kamu pernah ada di dalam sebuah hubungan cinta segitiga. Katanya gitu sih. Pernah dalam hubungan cinta segitiga. Siklus cinta segitiga ada juga. Ya, di sini kamu tuh paling gak bisa kalau ditinggalin seseorang. Kalau kamu ditinggalin seseorang, kamu langsung sedih, kamu bener-bener kayak gak pengen gitu ya ditinggalin. Apalagi kalau tiba-tiba kamu kayak bukan gak bisa hidup sendiri, bukan, tapi lebih kayak ya kalau udah cinta ditinggalin tuh langsung kayak ngerasa kehilangan banget. Nah orang-orang tuh tahu kayak kamu pernah ditinggalkan tiba-tiba, atau ada seseorang yang pergi menjauh dari kamu. Kamu lumayan cukup gak baik-baik aja, baper pada saat itu, pas saat ditinggalin sama mantan ya, atau sama masa lalu kamu. Orang juga tahu kamu bucin banget kalau punya pasangan. Entah sengaja memang nunjukin ke orang-orang, atau orang-orang bisa lihat kamu tuh kalau dalam sebuah hubungan tulus,
bener-bener setulus itu sama seseorang, cinta mati, sampai kayak dunia milik berdua. Tapi ada juga yang ngerasa kayak kamu bucin gitu ya, bener-bener kayak give everything ke pasangan kamu, sampai kalau pasangan kamu ngelakuin sesuatu yang menurut orang itu ngeselin gitu ya, misalnya pasangan kamu ngelakuin sesuatu nih bikin kamu marah atau kesel, tapi kamu tetap aja cinta sama dia ya, tetap cinta. Dan ketika kamu punya pasangan, kamu lupa sama teman-teman kamu, sama orang-orang ya, kayak dunia milik berdua deh. Bener-bener gak sadar kalau orang-orang tuh ngejauhin kamu, atau gak sadar kalau orang-orang tuh sebenarnya juga lawan jenis pengen deketin kamu, tapi kamu gak peduli ya. Don't care. Di sini kamu orangnya suka menyendiri, suka hal-hal yang ketenangan gitu ya, hal-hal yang mencoba buat menenangkan diri ya, terutama di malam hari. Pokoknya kamu suka meluangkan waktu ya buat merenung, buat berpikir. Kadang kamu kalau punya masalah tuh ya, orang kayak ngerasa kamu tuh udah gak sanggup hadapi masalah itu. Jadi kayak orang tahu ketika kamu ada masalah itu tuh bener-bener beban banget. Atau orang mungkin tahu kamu punya masalah yang begitu berat ya, beban buat diri kamu sendiri. Tapi orang juga tahu kamu bisa handle apapun yang terjadi dalam hidup kamu, walaupun terpuruk, walaupun terseok-seok gitu ya. Terseok-seok, ngerti gak? Susah gitu ya, kayak susah banget gitu ya, udah jatuh bangun aja tuh susah gitu, ini kan terseok-seok, jalan aja tuh susah gitu ya, kayak anak bayi baru jalan itu kan susah kan, terseok-seok gitu ya, udah susah banget, tapi kamu bisa gitu loh, tetap tetap hadapi, tetap berdiri sendiri, nggak nyusahin orang juga. Yang orang tahu tentang kamu, kalian ini kadang ya gitu, kalau ada masalah udah kecewa banget nih sama orang, tadinya dekat banget, tapi karena suatu kekecewaan kau bisa pergi gitu aja, menjauh dari seseorang ya. Banyak orang-orang yang kayak udah kamu jauhin, terutama orang-orang yang udah gak sejalan sama kamu ya, udah gak sefrekuensi juga. Kamu selalu bertanya ke seseorang kayak dia butuh sesuatu nggak, butuh bantuan kamu atau enggak. Tapi banyak juga dari kalian tuh yang ada sisi manjanya. Iya, manjanya gimana ya, entah minta diperhatiin, entah minta direspon ya, disayang-sayang, dimanja-manja. Ada sisi kamu tuh yang kayak gitu. Tapi banyak dari kalian yang baik sih, yang suka menawarkan bantuan ke seseorang. Yang orang-orang tahu tentang kamu itu energinya kayak Cancer. Suka suka susah move on dari masa lalu, masih suka keingetan masa lalu, masih sering flashback ke masa lalu, masih suka sedih-sedih, baper-baper ya, yang berkaitan sama masa lalu. Pokoknya yang berkaitan sama masa lalu, kamu bisa sebaper itu, sesedih itu juga. Padahal kamu orangnya strong nih ya, strong lah, dihadapkan sama masalah apa aja tuh, wah kuat lah gitu. Tapi entah kenapa kalau sesuatu yang berhubungan sama masa lalu, kamu baper banget, bisa sebaper itu. Ada aja hal-hal yang kayak kamu masih ngerasa nyangkut dan terikat sama masa lalu kamu ya. Kamu juga suka cerita ke seseorang kalau misalnya kamu belum benar-benar bisa ngelupain mantan kamu, masa lalu kamu, apa yang udah mereka lakuin ke kamu. Gak harus cerita sih, tapi ada beberapa orang yang rasa emang kayak kamu nih kayaknya belum lupa deh, belum move on deh dari masa lalunya kamu.
Kamu tuh orangnya ceria. Walaupun lagi ngerasa apa ya, hari-hari kamu tuh lagi nggak baik atau sedih, lagi negatif, tapi kamu ceria. Kamu bisa menutupi hal-hal yang, misalnya kamu lagi nggak baik nih, lagi sedih lah gitu hari-hari kamu, tapi kamu bisa menutupi itu dengan tampilan luar kamu tuh yang ceria ya, yang kayaknya tuh welcome, friendly sama orang ya, happy-happy aja. Jadi orang nggak lihat kalau kamu tuh lagi sedih, lagi ngerasa negatif, hari-harinya nggak baik ya. Yang orang tahu tentang kamu banyak dari kalian yang pinter ngomong ya. Ya pinter aja, pinter ngomong, bisa wawasannya luas, bisa emang pinter ngomong gitu ya, bikin orang pay attention ketika kamu ngomong, atau mungkin kamu komunikatif, bisa juga ya. Orang taunya kamu tuh berjiwa bebas. Berjiwa bebas bisa dibilang kamu main sama siapa aja, ayo. Mau kalangan atas, bawah, tajir, biasa aja, ayo aja ya, nggak milih-milih. Mungkin juga orangnya asik, seru. Banyak dari kalian tuh yang mandiri juga, nggak nyusahin orang lah gitu ya intinya. Orang tahu kamu suka makan, banyak yang dari kalian suka makan atau suka jajan juga. Nah, kalian ini kebanyakan kaum nokturnal ya, yang lebih aktif di malam hari. Entah suka nonton, kerja, atau ngapain sampai malam gitu ya. Atau mungkin kalian tipe yang tidur di malam hari gitu kan. Susah tidur atau insomnia mungkin. Kalian tuh pinter kan ya dalam berbicara, ngomong, komunikatif. Dan apapun yang keluar dari mulut kalian tuh baik ya. Bukan hal-hal kasar yang diomongin. Ya kamu, orang bisa lihat kamu tuh seseorang yang lovely lah ya. Orangnya kayak gitu. Banyak dari kalian yang cerdas. Kalian tuh pendengar yang baik. Ketika seseorang cerita, ketika seseorang bertanya, kamu pendengar yang baik. Kamu mau dengerin. Welcome aja, orang mau ngomong apa, cerita apa gitu ya, oke aja, kamu mau dengerin. Baiklah kamu tuh. Kamu orangnya cukup pemikir. Orang tuh tahu kayak kamu kepikiran lah. Ya, ada masalah apa pasti kamu kepikiran ya, keingetan. Ya banyak dari kalian yang sabar juga orangnya nih. Kalian tuh bisa dibilang ya sama orang-orang tuh cute, imut, menggemaskan. Banyak dari kalian yang misalnya ya umurnya udah berapa tapi kayak masih awet muda ya, masih kayak baby ABG gitu ya. Udah mungkin umurnya udah berapa tapi ya bisa kelihatan kayak awet muda gitulah orang ngomongnya ya. Suka memberi, mau kamu lagi ada atau nggak ada, kamu suka memberi. Baik sih, suka apa ya, memberi, giver, memberi sesuatu itu suka orang. Suka memberi orang gitu, orang tahu kamu suka memberi orangnya. Dengan senang hati kamu memberi, kasih bantuan. Kamu orangnya memeluk segala macam status sosial. Keadaan seseorang lagi gimana pun, kamu oke aja gitu ya. Nggak ngerasa terganggu dengan status sosial seseorang. Baiklah, friendly, welcome. Kamu nih orangnya hangat gitu loh. Kelihatan. Orang tahu kamu tuh cukup dewasa dalam berpikir. Walaupun kadang kamu tipenya yang gampang banget gitu ya, hati kamu tuh kayak nggak tenang, ada masalah, hati kamu ngerasa nggak enak, nggak tenang, terganggu. Kamu terhadap agama kamu ya,
Entah kamu rajin ibadah atau kamu seseorang yang berketuhanan gitu ya. Ya orang bisa lihat kamu seseorang yang berketuhanan. Berketuhanan tuh apa sih? Kayak ya kamu mungkin ya pandangan kamu terhadap agama kamu tuh baik. Kamu seseorang yang tulus, gak segan-segan buat mengeluarkan apa yang kamu punya, usaha kamu, effortnya kamu juga. Orang bisa lihat kalau kamu tuh mau berusaha, kamu tulus memberikan apa yang kamu punya, atau orang bisa lihat kalau kamu tuh suka membalas budi. Misalnya ada orang yang baik bantuin kamu, tapi kamu balas budi ke seseorang itu. Kayak gak mau punya hutang budi loh. Jadi kayak kamu, orang kasih kamu 10, kamu kasih mereka 20, 30, even 100. Jadi kamu orangnya tahu balas budi ya kalau dibantu sama seseorang. Apa yang kamu lakukan tuh dari hati. Kebaikan, pekerjaan, yang kamu lakukan itu kebanyakan apa yang kamu suka. Kamu orangnya juga suka hangout, suka main, bersosialisasi, ketemu banyak orang juga suka. Tuh, ada dari kalian yang pernah mengalami siklus cinta segitiga. Tuh baru keluar kartunya kan. Kalian suka ini, suka sosialisasi, main, hangout sama beberapa orang, ketemu banyak orang, itu juga suka. Di sini kalian pernah dalam hubungan toksik. Orang tahu kalian pernah dalam hubungan toksik. Sesuatu yang menyakitkan dan ya berbahayalah bisa dibilang buat kamu. Orang tahu kamu sulit melepaskan seseorang kayaknya. Mau masih dalam hubungan atau udah putus, tapi kamu seseorang yang sulit. Kalau udah terikat itu susah buat melepaskannya. Tapi ada sisi kamu yang kadang suka temperamen ya. Gampang marah. Dan kamu orangnya gak takut ketika kamu dihadapi sama sebuah hambatan. Kamu kalau bisa ya tetap hadapi, face it, hambatan-hambatan itu. Kamu orangnya cukup sibuk nih. Banyak hal yang kamu kerjain. Ya, pekerjaan, aktivitas, banyak. Kamu pernah disakiti deh kayaknya. Pernah terluka, pernah disakitin. Ada beberapa dari kalian yang punya kayak didiagnosa sakit apa gitu. Gak tahu nih sakitnya apa, cuma bisa dibilang adalah beberapa dari kalian yang punya penyakit gitu. Sakitnya itu penyakit dalam deh. Ya macam-macam lah penyakit dalam apa, cuma adalah gitu. Kalian yang didiagnosa punya penyakit gitu ya. Orang tahu kamu tuh gampang banget cari uangnya. Bisa orang tahu kamu banyak uang, bisa orang tahu pekerjaan kamu menghasilkan pundi-pundi uang, gampang ya. Tapi orang juga bisa tahu kamu mungkin banyak simpanan uang ya. Simpanan uang. Kamu orangnya nggak suka dikekang, lebih suka sebuah kehidupan yang bebas. Free lifestyle ya, kayak nggak suka dikekang, diatur-atur, punya prinsip sendiri, mungkin juga mandiri sebenarnya.
Kadang kamu orangnya suka apa ya, suka beda pendapat sama seseorang, kayak beda aja gitu, unik aja. Misalnya orang nih pada pilihnya votingnya itu A ya, kamu tapi malah B, beda sama orang-orang. Iya, pokoknya kamu punya sesuatu yang beda lah dari orang lain kebanyakan. Ada yang tahu kamu itu pernah diduain atau pernah diselingkuhin. Pernah diduain sih lebih tepatnya. Jadi mungkin kamu punya pasangan atau punya gebetan, tapi orang-orang tahu pasangan kamu tuh juga deket sama yang lain. Tuh baru kartunya keluar. Kamu pernah disakitin sih sebenarnya. Pernah terluka, pernah disakitin. Terutama kalau kalian pernah dalam hubungan cinta segitiga, terus disakitin. Patah hati dalam banget, patah hatinya lama move onnya, susah sembuhnya. Orangnya kamu tuh kepo, apa aja kamu kepoin. Seseorang punya sosial media 5 gitu, 5-5-nya kamu kepoin. Berbagai penjuru ya, berbagai arah kamu cari tahu tentang seseorang. Banyak juga kalian yang multitasking ya, bisa ngelakuin apa aja dalam satu waktu. Sabar, kamu orangnya sabar. Orang tahu kamu tuh suka pergi jalan-jalan, suka traveling. Ya traveling kalau memang suka bepergian jauh, tapi kamu misalnya suka hangout, pergi di weekend, nah itu kalau pergi-perginya yang deket-deket ya. Orang tahu kamu tuh suka hal-hal yang berbau zodiak, perbintangan, ya astrologi. Pokoknya orang tahu lah kamu suka hal-hal yang berhubungan dengan itu. Yang orang tahu tentang kamu pernah berubah, pernah bertransformasi. Ada perubahan di dalam diri kamu yang orang bisa lihat perubahannya itu wow ya dari sebelumnya. Ada sisi kamu yang cuek. Kamu bisa secuek itu ke seseorang juga. Mungkin orangnya itu mengecewakan kamu atau apa ya, apapun alasannya, tapi kamu bisa secuek itu. Dan kadang orang kaget gitu, kok gue kenal sama dia, kok dia cuek banget sama gue gitu, padahal kita papasan nih misalnya ya pokoknya gitu. Dan ada sisi kamu yang cerewet juga. Orang tahu kamu suka ngobrol atau ada sisi cerewetnya ya, walaupun apa yang kamu omongin kadang bermanfaat sih, informatif ya, membawa manfaat buat orang lain. Di sini kamu pernah menjalin sebuah hubungan yang serius ke seseorang, entah karena saking cintanya, entah karena memang mau menikah ya, punya keinginan menikah, atau bisa juga yang orang tahu kamu pernah ditinggalkan, nggak jadi married misalnya, nggak jadi menikah, padahal udah serius, tetapi akhirnya berpisah, sedih ya. Kamu pernah ditinggalkan seseorang, terus kamu bener-bener kayak menutup diri ya, kamu kayak menarik diri gitu loh dari kehidupan kamu ya, menarik diri dari orang-orang gitu maksudnya. Yang orang tahu tentang kamu, banyak orang-orang yang pengen tahu tentang kamu juga, jadinya mereka chat kamu, hubungin kamu karena mereka pengen tahu kabar kamu mungkin ya. Jadi banyak orang yang kepo nih tentang kamu, terus mereka nanya sendiri ke kamu atau chat kamu, hubungin kamu, tanya kabar. Yang orang tahu tentang kamu,
orang-orang tuh kayaknya susah deh buat jauh dari kamu. Susah buat jauh tuh apa ya misalnya ya. Pokoknya ada beberapa alasan mereka, terus mereka bisa bilang kayak susah buat jauh dari kamu. Entah pas pacar, pasangan, mantan, temen, sahabat-sahabat. Orang bisa bilang kayak susah buat jauh dari kamu tuh. Yang orang tahu tentang kamu tuh membawa manfaat buat seseorang. Ketika orang main deket sama kamu, pasti ada manfaatnya. Misalnya kamu traktir seseorang ya. Misalnya kamu suka kasih makanan, suka memberi apa. Nah, di sini bisa dibilang kalau ya kamu itulah apa namanya? Memberi manfaat buat kehidupan seseorang. Kamu ada jiwa-jiwa feminin. Ya entah kamu cewek atau cowok, tapi kamu ada jiwa feminin. Seseorang yang berhati lembut gitu ya dalamnya. Seseorang yang bisa menginspirasi orang-orang sekitar kamu. Seseorang feminin yang sebenarnya kuat orangnya. Seseorang yang cuek, gak terlalu peduli sama urusan orang lain. Kalian bisa dibilang tuh penurut, terutama dalam hubungan. Nurut. Mau pasangan kamu galak atau enggak, tapi kamu nurut ya. Tapi ada juga sisi kamu yang maskulin. Mau kamu cewek atau cowok, ada sisi maskulin. Kayak kamu mandiri. Bisa ngerjain apa aja sendiri. Gak suka nyusahin orang lain. Pekerjaan kamu yang kamu lakuin kebanyakan hal-hal yang sebenarnya itu tuh tugasnya cowok gitu. Tapi kamu bisa lakuin. Suka memberi, bawaannya tuh pengen ngelindungin seseorang. Itu kan jiwa-jiwa maskulin ya. Udah, kayaknya itu aja deh. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke gengs, kali ini aku bakalan shuffle. Aku bakalan kasih pesan-pesan. Pesan apa yang mau disampaikan semesta buat kamu. Ya, semoga relate dengan apa yang lagi kalian alami saat ini. Oke, pesannya adalah ya di sini ada 2 kartu. Katanya coba renungi lagi apa yang terjadi saat ini di kehidupan kamu. Renung itu maksudnya dipikirin ya. Jangan terlalu gegabah. Jangan terlalu sedih juga. Cobalah luangin waktu buat merenung. Apa yang terjadi sekarang. Merenung itu apa ya, diharapkan kamu bisa dapat sesuatu setelah kamu merenung. Bisa dapat pencerahan, bisa lebih positif lagi, bisa tercerahkan seandainya kamu punya masalah ya. Dan disuruh fight. Apapun yang terjadi sekarang, tetaplah berjuang. Kurangin pikirin hal-hal yang gak penting, karena semesta tahu banyak hal yang lagi kamu pikirin saat ini juga. Cobalah buat hadapi apapun sendiri. Hadapi apapun sendiri tuh maksudnya kamu terjadi sesuatu nih, ya udah hadapi aja. Jangan lemah gitu kali ya mungkin ya. Oke, itu aja ya. Thank you guys for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.